Peristiwa Malari. Peristiwa Malari merupakan demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan besar yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa ini berawal dari rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, ke Indonesia dan juga kisru investasi asing saat itu. Jumlah korban peristiwa Malari yaitu sebanyak 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, 750 orang ditangkap, di mana pada saat itu mahasiswa menyambut kedatangan Kakuei pada 14 Januari dengan melakukan demonstrasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun, demonstran tak bisa masuk karena mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Mahasiswa menuntut ketidaksertaan penanaman modal asing yang menguntungkan sekelompok tertentu, pemberantasan korupsi, dan tingginya harga kebutuhan pokok. Selain 3 tuntutan itu, mahasiswa juga menuntut dibubarkannya asisten penasehat pribadi Presiden Soeharto. Terjadi sejumlah pengerusakan, pembakaran dan penghancuran merek mobil Jepang. Kerusuhan yang semua terjadi di Jalan Sudirman meluas hingga ke Senen. Massa menjarah dan membakar pusat perbelanjaan. Aparat keamanan menyalahkan mahasiswa sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut. Namun, mahasiswa menyanggah dan menyebut aksi yang mereka lakukan dari Salemba ke Grogol berlangsung damai. Setelah kerusuhan, Presiden Soeharto mengambil langkah dengan mencopot Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Sumitro. Dia dianggap bertanggung jawab terjadinya kerusuhan dan korban tewas. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, Sutopo Juwono, dicopot dan digantikan oleh Yoga Sugumo. Sementara Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang saat itu menjadi penggerak para mahasiswa berdemonstrasi, Hariman Siregar, dinyatakan bersalah oleh pemerintah dan dijatuhi hukuman penjara. Tuntutan pembubaran ASPRI tercapai. Lembaga asisten pribadi presiden pun dibubarkan. Meski begitu, mantan pemimpin ASPRI Ali Murtopo dipindah tugaskan ke Bakin. Hingga saat ini, dalang utama di balik kerusuhan peristiwa Malari belum diketahui. Konflik Sampit. Konflik Sampit terjadi pada tahun 2001. Kerusuhan tersebut terjadi di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam konflik Sampit, sebanyak 600 orang lebih dilaporkan meninggal dunia. Konflik ini meluas hingga Palangkaraya yang menyebabkan ribuan orang melarikan diri. Konflik Sampit diawali dari pembakaran salah satu rumah yang dihuni orang Dayak. Lokasi kebakaran berada di jalan padat dan pelakunya diduga berasal dari kelompok pendatang dari suku Madura. Orang Dayak merasa geram dan berencana melakukan aksi balasan. 1 orang Dayak dan Madura dilaporkan tewas ketika serangan terjadi. Kerusuhan terjadi di sekitar Jalan Tidar. 3 orang penghuni rumah dilaporkan tewas, ditambah 1 orang yang meninggal karena senjata tajam. Serangan ini juga menyasar hewan ternak yang menyebabkan puluhan ekor hewan ternak mati. Penyebab konflik terjadi karena kecemburuan orang Dayak kepada orang Madura. Masyarakat Madura terkenal sukses dalam usaha ekonomi, sehingga ada kecemburuan sosial. Konflik Sampit dilatar belakangi oleh keberbenturan budaya orang Dayak menjunjung tinggi peribahasa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap sejumlah provokator. Akhir dari konflik tersebut adalah dibuatnya kesepakatan berupa perjanjian damai antara warga Dayak dan Madura, dan dibangun sebuah tugu perdamaian di Sampit untuk menandai perjanjian damai keduanya. Kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah konflik yang terjadi di kota Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 1998 hingga 2007.
Konflik ini terjadi antara kelompok Kristen dan Muslim di daerah tersebut. Penyebab konflik ini banyak faktor, termasuk perbedaan agama, politik, sosial, dan ekonomi. Salah satu pemicu utama adalah pembunuhan seorang pemuda Kristen pada tahun 1998 yang diduga dilakukan oleh kelompok Muslim. Konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian material. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia menempatkan pasukan militer dan mengatasi konflik ini. Pada tahun 2007, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik dan menandatangani perjanjian damai. Namun, beberapa insiden kekerasan masih terjadi setelah penandatanganan perjanjian tersebut. Hingga saat ini, upaya terus dilakukan untuk memastikan perdamaian dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Cara meredam isu SARA yang terjadi di masyarakat. 1. Tindakan preventif. Tindakan preventif dilakukan sebelum munculnya konflik. Salah satunya adalah memberikan edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama yang terdapat di Indonesia. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan memupuk sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antara sesama suku, agama, dan bangsa. 2. Tindakan represif. Langkah kedua adalah dengan melakukan tindakan represif. Upaya ini dilakukan untuk menghentikan konflik yang telah terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan pembubaran paksa terhadap kelompok atau institusi yang melakukan tindakan diskriminatif. Penangkapan pelaku yang melakukan tindakan tersebut dan sebagainya. Upaya ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran ide-ide negatif dan diskriminatif tentang SARA sehingga tidak berlanjut ke konflik yang lebih besar. Tindakan kuratif. Langkah yang terakhir adalah dengan melakukan tindakan kuratif. Tindakan kuratif dilakukan sebagai upaya untuk menangani akibat dari konflik SARA. Tindakan menanggulangi ini dapat berupa pendampingan bagi korban kekerasan atau diskriminatif, melakukan kerjasama perdamaian, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik yang sama terulang kembali.